Dan sebelum disimak, jangan lupa untuk like dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi. Jenazah pelajar yang meninggal diduga akibat kekerasan saat kegiatan ekstrakurikuler bela diri diekshumasi dan autopsi. Berdasarkan pantauan Infokriminal Lampung, proses ekshumasi dan autopsi terhadap jenazah MA 17 tahun dilakukan sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat oleh tim dokter dari Bidokes Polda Lampung. Selain itu, keluarga korban didampingi tim kuasa hukum berada di sekitar lokasi TPU Gebang Induk, Teluk Pandan, Pesawaran. Kasat Reskrim Polres Lampung Tengah, AKP Edi Korinas mengatakan, proses ekshumasi tersebut dilakukan untuk mencari penyebab daripada kematian korban. Masih menunggu hasil dari pemeriksaan dokter, nanti resminya dokter yang akan menyampaikan, katanya kepada Infokriminal Lampung. Menurutnya, berdasarkan penglihatan pada tubuh bagian perut korban terdapat luka lebam. Namun, pihaknya masih melakukan penyelidikan terkait hal tersebut. Kita lihat memang ada lebam itu bagian perut, itu yang kita tandai kemungkinan penyebabnya dari situ. Terima laporan setelah 4 hari dilakukan penguburan, baru kita melakukan penyelidikan. Setelah itu kita baru dapatkan bukti-bukti dan petunjuk, sehingga hari ini kita melaksanakan ekshumasi dan autopsi untuk mencari penyebab daripada kematian. Kalau dari hasil hari ini, Kita masih menunggu hasil dari pemeriksaan dokter. Nanti resminya dokter yang akan mengeluarkan. Secara visual kita melihat memang ada lebam di bagian perut, itu yang kita tandai. Kemungkinan dari sana penyebab daripada kematian. kalau ada penyelidikan kasus ini sendiri Bang, sudah beberapa pihak yang kita lakukan pemanggilan. Ya, saksi sudah banyak, sudah ada 10 orang saksi yang kita lakukan pemeriksaan, termasuk rekan-rekan dia pada waktu dia melakukan latihan pencaksilat itu di sekolahan ya. Termasuk rumah sakit. Rumah sakit akan segera kita lakukan pemanggilan, karena kita masih sejauh ini masih minta visum, karena pertama dia dari asrama ke rumah sakit yang ada di Kaliurang, rumah sakit Kartini. Sudah ada beberapa nama yang kita curigai Bang sebagai Ya, pelaku. satu sudah kita amankan. Gurunya. Guru pencaksilat. Pelatih ya. Ada lagi nggak? pencaksilat. Diberitakan sebelumnya, seorang pelajar di salah satu sekolah menengah kejuruan SMK di Kabupaten Lampung Tengah meninggal diduga akibat kekerasan saat kegiatan ekstrakurikuler bela diri. Pelajar itu berinisial MA 17 tahun, warga Gebang, Kabupaten Pesawaran. Ia meninggal dunia usai latihan bela diri. Berdasarkan info yang diterima Infokriminal Lampung, peristiwa itu terjadi pada Senin tanggal 29 Mei tahun 2023. Dalam beberapa foto yang diterima, terlihat korban mengalami gigi patah, wajah remuk, dan tubuh penuh lebam. Berawal dari digelarnya latihan pencaksilat, lalu entah bagaimana ceritanya hingga korban dibawa ke rumah sakit, Senin tanggal 29 Mei tahun 2023 sekira pukul 1.30 waktu Indonesia Barat. Hal tersebut diungkapkan oleh AS 38 tahun ayah korban, saat melaporkan peristiwa menyakitkan itu ke Unit Perempuan dan Anak PPA, Satreskrim Polres Lampung Tengah, Rabu tanggal 31 Mei tahun 2023. AS yang juga didampingi paman korban mengaku kaget ketika mengetahui anaknya sudah tak bernyawa lagi dengan kondisi ada luka lebam saat di rumah sakit. AS mengaku, saat mempertanyakan kepada pihak sekolah dan rumah sakit yang merawatnya, bahwa penyebab kematian putranya tersebut diakibatkan oleh infeksi pembuluh darah. Karena jawaban pihak sekolah dan rumah sakit dinilai tak wajar, AS melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lampung Tengah. Kalau prediksi kami, dugaan kami dari foto dan video yang ada, kami meyakini bahwa almarhum meninggal bukan karena sakit perut atau infeksi. Kami meyakini ada dugaan perlakuan sebelum beliau meninggal itu berupa, jadi kita mohon kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini jajaran Polres Lampung Tengah yang insya Allah besok akan melakukan otopsi. Mudah-mudahan rekan-rekan saya di Polres Lampung Tengah
mampu mengungkap kejadian yang sebenarnya. Supaya ulang tahun polisi. Ya, ibu ini yang mempertaruhkan nyawa anaknya. Mudah-mudahan tangisan ibu, harapan seorang ibu akan dijawab oleh Allah. Amin. Besok terungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Kalau dugaan kami benar, harus ada tersangkanya. Karena nggak mungkin beliau seperti di video, seperti di foto itu, kemudian sendiri itu insya Allah nggak mungkin. Sehingga akan ada mungkin, ya, dugaan kami akan ada tersangka. Siapa tersangka? Kami nggak tahu. Tapi penyidik akan tahu itu setelah nanti otopsi, kemudian menggali keterangan yang kemarin mungkin karena belum didampingi, jadi ibu nggak menyampaikan semuanya. Yang masalah katanya datang dalam keadaan yang baik, ternyata tidak baik. Malah dugaan kami udah ke rumah sakit itu sudah tidak ada. Berbekal laporan dari orang tua korban, polisi langsung bergerak menghimpun berbagai keterangan dari sejumlah saksi yang ada pada saat ekstrakurikuler olahraga fisik pencak silat. Setelah latihan pindah silat PSAD yang memang tempatnya ada di Sangkan. Saya membawa almarhum ke rumah sakit hari Minggu sore. Sampai di rumah sakit, penanganan seperti apa yang langsung ditangani? Jadi setelah sore kurang lebih jam 4 sore itu saya nyampe di rumah sakit Kartini Kalirejo. Saya langsung bertemu dengan dokter Piket waktu itu. Saya minta untuk melakukan perawatan intensif karena saya selaku pengasuh asramanya khawatir kalau ada apa-apa. Kemudian oleh dokter lalu dilakukan tindakan pengecekan kondisi yang dikeluhkan di bagian perut. Kemudian dokter mengecek itu tidak ada memar, tidak ada apa, lalu dokter memasang infus dan memberikan obat anti nyeri, kemudian obat-obat asam lambung. Kemudian waktu itu dokter mengambil sampel darah. Bang, selama proses penanganan itu berlangsung, apakah kita berada di samping almarhum belum? Saya ada mulai dari ICU UGD sampai dengan di ruangan sekitar jam 8 malam kurang lebihnya habis sholat isya saya itu, dan almarhum itu sudah minta makan, katanya lapar, kemudian kami belikan makan.